Tingginya angka kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di Yogyakarta mendorong sejumlah serikat PRT di provinsi itu menuntut pemerintah setempat membuat aturan perlindungan PRT. Setelah 10 tahun berjuang, akhirnya pada 2010 upaya mereka membuahkan hasil. Namun, Dinas Tenaga Kerja setempat membantah tingginya angka kekerasan terhadap PRT. Sistem kerja pekerja rumah tangga atau PRT dengan surat kontrak merupakan hal baru di Indonesia. Sistem ini baru diterapkan di Yogyakarta dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010. Salah satu lembaga yang terlibat dalam penyusunan pergub tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat atau BPPM. Ini ya. Jadi memang ini selain kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kita lihat di undang-undang yang di tingkat pusat itu kan belum terbentuk undang-undang, bahkan wacananya sudah lama sebenarnya akan diterbitkan undang-undang, tetapi sampai sekarang kan juga belum ada karena ini kebutuhan masyarakat ya, karena ini sifatnya Pak Gubernur itu sangat komitmen ya, Pak Gubernur menganggap ini perlu segera dibentuk. Tunas Mulia adalah salah satu serikat pekerja rumah tangga di Yogyakarta yang mendesak lahirnya Peraturan Gubernur soal kontrak kerja PRT pada 2010. Perjuangan mereka dimulai pada tahun 2000 dan baru menuai hasil pada tahun 2010. Ya, ini Serikat PRT Tunas Mulia ini bekerja sama dengan jaringan pekerja rumah tangga namanya JPPRT di Jogja. Jadinya kita mengawal adanya pergub itu. Ya, kita melihatnya karena teman-teman PRT butuh perlindungan gitu, yang selama ini tidak ada peraturan sama sekali gitu. Badan Perlindungan Perempuan dan Masyarakat atau BPPM mengamini kalau latar belakang lahirnya pergub ini salah satunya karena adanya pelanggaran hak-hak PRT di Yogyakarta. Jadi satu-satunya pergub yang pakai kajian akademis itu adalah pergub ini di Birohukum itu memang kita sampai nyusun ini selain komitmen Bapak Gubernur ya ada NA tadi yang dibuat dari konsultan tadi. Jadi memang kenapa sampai nyusun ini ya mungkin karena banyak hal, misalnya terkait kekerasan terhadap PRT, kemudian juga mengakui keberadaan PRT yang sekarang mungkin masih dianggap PRT itu dianggap pekerjaan yang tidak layak. Namun, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Yogyakarta membantah adanya pelanggaran hak pekerja rumah tangga di Jogja. Menurut mereka, ada atau tidak adanya pergub, hak-hak PRT di Jogja sudah terjamin. Jadi baik sebelum keluarnya pergub dan sesudah keluarnya pergub, itu kita belum pernah menangani masalah kaitannya dengan mediasi atau adanya perselisihan di situ, lalu kita dimintain, belum pernah ada. Bagaimanakah kondisi pekerja rumah tangga di Yogyakarta seperti yang disebutkan Dwi? Dan bagaimana pula penerapan pergub soal pekerja rumah tangga setelah 2 tahun berjalan? Setelah 2 tahun disahkannya Peraturan Gubernur Yogyakarta tentang perlindungan PRT, baru sekitar 300 PRT saja yang bekerja dengan surat kontrak. Padahal di provinsi ini ada puluhan ribu PRT. Ini berarti banyak warga Jogja yang belum memahami pentingnya mempekerjakan PRT dengan surat kontrak. Apa penyebabnya? Simak laporan yang disusun Rio Rizalino berikut ini. 856. Menurut Dinas Tenaga Kerja Provinsi Yogyakarta, Yogyakarta adalah daerah yang paling kondusif bagi pekerja rumah tangga. Selama ini di daerah istimewa Yogyakarta khususnya, itu memang penempatan pembantu pekerja rumah tangga itu sendiri sudah berjalan lama, ya sudah berjalan lama dan tidak pernah ada kasus-kasus. Namun benarkah demikian? Menurut Heni dari Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia, pelanggaran hak terhadap PRT di Jogja terbilang tinggi dan itu seringkali luput dari perhatian pemerintah. Di Jogja banyak kawan-kawan yang bekerja waktunya berlebihan, jadinya mereka yang menginap itu rata-rata bekerja hampir 18 jam kerja, sisanya buat tidur. Gitu. Kami menemui salah satu PRT di Jogja yang mengalami pelanggaran HAM.
Nama dan identitasnya sengaja kami sembunyikan untuk melindungi keberadaannya. Ia bercerita tentang pengalamannya bekerja lebih dari 12 jam sehari. Ya, nanti kalau jam 6 itu masak, habis itu bapak kantor itu saya masuk ke dalam bersih-bersih, keluar nanti setengah 12 kayak masak lagi untuk makan siang. Habis itu terus istirahat kan, istirahat. Nanti nyetrika gitu, nanti masak malam untuk makan malam gitu udah. Ia adalah pekerja rumah tangga yang tidak memakai surat kontrak kerja. Selama 10 tahun bekerja, gajinya hanya naik sebesar Rp150.000. Kondisinya memprihatinkan. Ya kadang saya juga nangis kan kalau itu. Tapi udah bolak-balik nyoba keluar gitu ya tetap aja nggak boleh. Ini menunjukkan kalau penerapan Pergub Jogja tentang perlindungan pekerja rumah tangga belum maksimal. Menurut Henny dari Serikat PRT Tunas Mulia, dari puluhan ribu jumlah PRT di Jogja, baru 300-an orang yang menggunakan kontrak kerja. Pemerintah harus sosialisasi misalnya dari RT, RW sampai ke kecamatan, sampai ke kelurahan, gitu Mas. Jadi orang itu tahu kalau sekarang itu udah ada pergub, jangan cuma hanya ini sekedar tulisan ini ada pergub gitu karena kita kejar-kejar supaya ada pergub gitu. Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengakui masih ada kelemahan dalam sosialisasi pergub ini. Mereka berjanji akan lebih gencar melakukan sosialisasi agar lebih banyak pekerja rumah tangga di Jogja yang terlindungi hak-haknya. Yang pasti kita pinginnya bahwa pergub ini benar-benar diimplementasikan dulu di tingkat masyarakat. Jadi bagaimana sih kabupaten kota itu bisa mengimplementasikan pergub ini, itu yang fokus kita seperti itu.